kembali lagi bersama saya Regina dalam acara Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Baik, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Regina. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kesehatan para remaja putri dan juga ibu hamil, yaitu tentang pentingnya tablet tambah darah untuk cegah anemia. Anemia ini kan merupakan salah satu masalah kesehatan ya Bu ya, yang sering kali tidak kita sadari, namun memiliki dampak besar terhadap produktivitas dan kualitas hidup juga. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita akan bersama Ibu Nur Kaini Susanti, SST, Kepala Subbagian TU Puskesmas Bantul 2 gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung saja, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu secara singkat bersama teman-teman dari Ruang Temu Rasa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurhaini Susanti. Sekarang saya bekerja sebagai Kepala Subbag Tata Usaha Puskesmas Bantul 2. Dan pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk sharing ya dalam Ruang Temu Rasa. Ya. Baik Bu, mungkin akan saya ajukan beberapa pertanyaan dan mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman dari Ruang Temu Rasa pengen tahu tentang tablet tambah darah dan juga anemia. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya anemia itu apa sih Bu? Mungkin teman-teman juga belum mengerti betul apa itu anemia. Kemudian terutama di kalangan remaja dan juga ibu hamil gitu Bu, anemia itu apa? Baik. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana kandungan Hb, hemoglobin seseorang itu di bawah normal. Jadi ada batasan-batasan tertentu pada setiap manusia itu, kadar Hb-nya itu ada batasannya. Misalnya laki dan perempuan juga berbeda ya? Seperti yang saya contohkan ini saya contohkan itu pada anak balita, anak sekolah, dewasa, laki-laki dewasa, hamil dan ibu menyusui. Saya contohkan untuk balita itu normalnya itu 11 gram. Kemudian anak usia sekolah 12 gram, wanita dewasa 12, laki-laki dewasa 13, ibu hamil 11 dan ibu menyusui juga 11. Ini bisa diketahui dengan melakukan pemeriksaan. Kalau dulu kita itu melakukan pemeriksaannya pakai sahli. Tetapi dengan menggunakan Hb sahli itu banyak sekali tingkat kesalahan karena itu dipengaruhi oleh daya lihat, kemampuan masing-masing pemeriksa. Sehingga saat ini kita melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan yang lebih canggih lagi, spektrum. Begitu. Tapi itu bisa lebih akurat ya? Hasilnya insya Allah sangat akurat sehingga bisa menjadikan data untuk menentukan diagnosa. Seperti itu. Untuk itu tadi kan nilai normal kadar Hb-nya itu kan berbeda-beda ya Bu. Nah, kemudian gejala secara umumnya itu apa sih Bu? Yang mungkin sering kita lihat di televisi itu ada 5L ya. Lemah, letih, lesu, dan tentunya kurang bersemangat juga. Ya 5L itu tadi. Terus kemudian dia banyak mengalami kalau kita bilang tidak bersemangat ya. Dia itu akan mudah capek. Kalau udah kayak gitu. Nah, yang lebih berbahaya lagi itu jika anemia itu terjadi pada seorang yang sedang hamil. Nah, pada saat ini tidak kita pungkiri bahwa kehamilan itu juga banyak terjadi pada anak-anak usia muda. Betul. Yang kita sering sebut sebagai kecelakaan ya. Ya, KTD. Ya, gitu. Nah, betapa berbahayanya saat anemia itu diderita oleh remaja, kemudian yang bersangkutan hamil, kemudian hamilnya tidak dikehendaki. Kenapa? Saat Hb-nya itu rendah, maka potensial terjadi perdarahan sangat tinggi. Nah, salah satu penyebab kematian ibu melahirkan di Indonesia juga perdarahan. Karenanya kita berharap anemia itu akan segera ditanggulangi jika kita mendapatkan kasus. Seperti itu. Kemudian untuk tablet tambah darah itu kan terkadang puskesmas juga memberikan ya Bu. Kemudian di beberapa sekolah itu juga bekerja sama dengan puskesmas. Iya.
Sehubungan dengan ini memang betul. Jadi di Puskesmas itu saat ini ada program yang namanya Sepekan. Sepekan itu adalah sekolah peduli kasus anemi. Nah, itu merupakan inovasi dari Kabupaten Bantul yang diterapkan di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul, termasuk di Puskesmas Bantul 2. Nah, siapakah yang menjadi sasaran itu? Mereka adalah anak sekolah perempuan yang di tataran SMP sampai SMA. Nah, di situ untuk di Puskesmas Bantul 2 pada tahun 2023 sudah melakukan kegiatan pemeriksaan kadar hemoglobin pada perempuan di tingkat SMP dan SMA, dan itu kita mendapatkan hasil. Kita analisa di tahun 2023 bulan Agustus ya Mbak, itu untuk SMP itu dari total yang diperiksa mahasiswa di SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Puskesmas Bantul 2 itu 44 siswa itu kadar Hb-nya 12 gram per sen, artinya normal ya. Kemudian 139 orang juga masih dalam batasan normal, tapi dia di 12-nya. Kalau yang tadi yang 44% itu di atas 12. Ya. Kemudian yang anemi, yang benar-benar dia anemi untuk SMP itu ada 24%. Itu sangat besar sekali. Nah, kemudian untuk tingkat SMA-nya yang kurang dari 12% itu ada 261 siswi. Yang lebih dari 12%, 366 siswi. Yang anemi 41,6%. Wah, lebih tinggi. Ngeri ya nih. Yang SMA ternyata. Siswa SMA 41,6%. Kalau kita analisa, mungkin orang secara awam juga udah paham bahwa saat ini mereka-mereka terutama remaja putri itu kan menghendaki adanya tubuh langsing. Yeah. Mereka bilang mesti langsing itu indah atau apalah. Bahkan mungkin kalau gendut itu akan dibully ya. Nah, dari ini membuktikan hasil ini membuktikan itu. Banyak sekali remaja-remaja, terutama remaja putri yang merasa ketakutan untuk menjadi gemuk sehingga mereka tidak paham bahwa apa yang mereka makan itu banyak salahnya, terutama dalam komposisinya. Nah, sehingga muncullah ini. Nah, kejadian anemi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi karena yang bersangkutan itu melakukan atau mengkonsumsi makanan yang keliru atau diet yang keliru sampai kemudian jatuh pada posisi anemi. Seperti itu. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dan juga memberikan tablet tambah darah. Nah, sebenarnya mengapa sih Bu tablet tambah darah ini menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengatasi anemia? Apa namanya? Tablet tambah darah. Oh, yeah. Kenapa direkomendasikan? Oke. Jadi pada saat orang sudah mengalami anemi, itu kita harus secepatnya memberikan asupan yang bisa menaikkan secara cepat ya. Ya, kalau hanya lewat makanan itu tentu akan lebih lama. Dengan memberikan tablet tambah darah, kita berharap satu mencegah kalau yang memang belum terjadi. Tapi kalau yang sudah terjadi, maka untuk menuju ke kondisi normal dia akan lebih cepat. Nah, sehingga kita dengan hasil yang tadi itu bahwa ternyata remaja putrinya banyak yang mengalami anemi, kemudian kita diberikan support dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, pemberian tablet tambah darah untuk masing-masing sekolah. Nah, itu kita berikan ke mereka, jadi total berapa, kemudian mereka mengajukan, kemudian kita dropping. Nah, cara makannya kita lakukan seminggu sekali. Ada yang sekolah itu menyelenggarakannya bersama-sama, minumnya bersama-sama. Ada, atau juga ada pula yang istilahnya membebaskan. Yang penting ini sudah dikasih, sudah dikasih. Kemudian dipersilahkan untuk diminum. Nah, beberapa sekolah memang ada yang istilahnya langsung menyelenggarakan secara bersama-sama, kita minum bersama tablet besi kayak gitu. Seperti itu. Mungkin itu karena kalau pengalaman saya dulu ikut
ekstra PMR gitu Iya, di sekolah memang di ya Bu PMR, ya. iya. Itu dari Puskesmas memberikan banyak sekali tablet. Iya. Itu terus kemudian setiap hari Senin itu memang kita diminta untuk motong satu-satu kemudian Iya. diberikan. Iya. Tapi beberapa teman-teman itu Dibuang. merasa kok amis sih, Iya. bau besi gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar atau Iya. ada nggak sih Bu menyiasati untuk supaya teman-teman itu gini loh cara minum yang benar supaya nggak Oke. bau amis atau Baik. gimana itu ya. Sebenarnya cara minum zat besi, satu kita berharap zat besi yang kita minum itu benar-benar terserap di dalam tubuh. Iya. Jadi kita berusaha meminumnya dengan minuman yang bisa membantu penyerapan, yaitu yang banyak mengandung vitamin C. Mungkin kalau di sini kita bisa ngomong adalah air jeruk. Dan kita juga sering bilang ke masing-masing sekolah ya, mahasiswanya itu untuk diminta membawa air jeruk kalau ada. Kalau tidak ada, minimal menggunakan air putih. Jangan menggunakan teh. Kenapa? Karena teh ini yang bisa menghambat penyerapan. Penyerapan Ya, kalau air jeruk justru bisa membantu penyerapan. Tapi kalau teh itu malah menghambat penyerapan. Nah, sehingga pada saat kita ngomong bagaimana sih supaya itu efektif pemberian itu, ya satu kita memberikan pembelajaran bahwa minumnya dengan minuman yang bisa membantu penyerapan. Nah, yang kedua jangan minum dengan yang mengganggu penyerapan, teh. Kemudian kalau dibilang tadi amis, memang iya benar. Nah, dan kadang habis minum mual. Iya benar, Ya ada kan? juga yang seperti Ya. itu Bu. Jadi itu bisa juga dilakukan misalnya malam hari menjelang kita tidur. Itu Baru juga diminum iya. gitu ya. Cuman kan itu tadi menghindari supaya kita benar-benar tahu bahwa yang bersangkutan tuh minum. Iya. Takutnya kalau dibawa ke rumah Tidak diminum. Iya, itu terus kita bagaimana ngeceknya? Iya, karena ada teman juga yang sampai disimpan banyak banget Bu. Begitu. Itu Iya, nggak itu diminum. bukan rahasia umum lagi. Iya. Banyak kasus seperti itu. Kita sebagai biasanya kita kan melakukan evaluasi. Kita nanya berapa sisa FE-nya gitu. Kadang ada yang bagus, maksudnya bagus itu artinya udah habis sesuai perhitungan. Ada juga masih banyak kayak gitu. Iya, benar. Seperti itu. Karena saya juga cukup mengalami itu Bu waktu itu jadi. Tahun berapa ini? Saya tahun 2019. Oh, baru kemarin ya? Iya. Iya benar, iya benar ya. Itu udah lama itu program Iya, sepekan itu. Ya. betul. Iya. Nah, kemudian di pengalaman saya juga Ibu, itu ada teman-teman yang di angkatan saya, ada juga yang belum menstruasi. Di Nah, umur? Di umur berarti saat itu umur 16. 16 atau 15 begitu. Nah, kemudian dia kenapa saya harus minum tambah-tambah darah, kan saya belum menstruasi seperti itu. Nah, sebenarnya yang disarankan itu yang seperti apa sih Bu yang minum tambah-tambah darah? Jadi sebenarnya untuk tadi kan ada dua kasus nih, yang satu untuk mencegah, yang satu untuk pengobatan. Lah, yang mencegah ini yang tadi itu seminggu misal sekali kayak gitu. Nanti kalau pengobatan itu ada namanya pengobatannya ya. Itu tergantung kadar HB-nya. Nah, siapa yang menentukan dosisnya? Dokter. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang, loh saya kan belum haid, kenapa saya harus minum tablet besi? Itu untuk pencegahan supaya nanti tidak terjadi anemi. Karena kalau sudah terjadi anemi itu susah. Nah, ini susah ya? Ya, kalau memang dia, apalagi kalau tadi misal masih muda, takut gemuk, dia mungkin beranggapan dengan makan yang seimbang itu bisa menyebabkan kegemukan, sehingga dia akan makan yang minimalis. Kalau sekarang mungkin bahasanya cilok, kayak gitu ya. Itu kan makanan yang sering dimakan. Padahal kalau kita lihat itu komposisinya apa itu sangat sedikit proteinnya, karena biasanya banyak perasa ya. Lebih banyak ke tepung gitu kan. Nah, dan yang paling penting kalau mungkin remaja kayak saya, yang penting kenyang. Yang penting kenyang, nggak mikir 4 sehat 5 sempurna atau apalah itu sekarang namanya. Sekarang istilah seimbang. Oh, Gizi seimbang namanya. Baik. Ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga Bu untuk teman-teman ini sebenarnya tantangan dari Puskesmas sendiri terkait dengan program distribusinya Bu. Kemudian mengenai edukasi tablet tambah darah di masyarakat itu gimana sih Bu? Kalau distribusi itu kita tidak ada kita tidak ada masalah. Justru permasalahannya kan tadi itu bahwa siswa itu kadang tidak mau minum. Iya benar. Iya itu. Tapi kita mensiasati ini dengan memberikan contoh-contoh tentunya. Contoh-contoh, edukasi, buku, kita bikin buku, teman kita ada yang membuat buku. Oh, ada di Puskesmas 2 Bantul. Ya, waktu itu yang menjadi percontohan di SMP 2 Bantul. Kita nanti kalau misalnya Mbak Regina
berkenan boleh mampir ke Puskesmas Bantul 2. Itu kita memberikan mencetak buku. Itu menjadi panduan, bagus sekali itu. Atau misalnya kita yang menjadi hambatan kita tuh lebih ke arah siswanya. Kalau dari kita saat bersambut kita akan apapun akan kita kerjakan, seperti itu. Apalagi untuk masyarakat ya. Iya, pasti. Dan itu kemarin itu kalau kita dengan hasil yang tadi ya, ini kan kita juga berkaca kepada. Jadi PR ya Bu ya? Ya. Dan ini saat kita menemukan data ini, kemudian akan kita bawa ke dalam sebuah kegiatan di Puskesmas yang disebut Lokmin Program. Nah, Lokmin Program dari seksi ini, kalau ini kan masuknya kegiatan di UKM, upaya kesehatan masyarakat, nanti akan membuat laporan ini kemudian disampaikan ke PJ UKM-nya. Setelah dari PJ UKM kemudian akan kita olah lagi dalam sebuah kegiatan yang namanya Lokmin Program. Kemudian dari Lokmin Program ini pada akhir tahun akan kita olah lagi total hasil permasalahan yang ada dalam bentuk kegiatan namanya PTP. Dari PTP ini nanti kita akan membuat sebuah perencanaan kerja dalam 1 tahun untuk tahun yang akan datang itu dari permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun ini. Gitu ya. Nah, ini nanti dalam perencanaan itu muncul permasalahan, kemudian apa yang akan dilakukan, berapa pembiayaannya, siapa yang melakukan, dan dilakukan di mana, kapan dilakukan. Seperti itu. Ya teman-teman jangan lupa minum tablet tambah darah supaya membantu puskesmas setempat ya. Bantu kita semua. Iya, bantu kita semua. Ini buat teman-teman semua juga. Iya. Persiapan persalinan, persiapan pernikahan. Itu kan salah satunya itu supaya nanti saat yang bersangkutan mau hamil, nikah kemudian hamil itu sudah tidak ada lagi masalah karena saat ini seorang calon pengantin itu mau menikah itu akan dilakukan cek-cek kesehatan di puskesmas, ada minimalis apa yang diperiksa, tapi salah satunya memang ada kadar hemoglobinnya kayak gitu supaya nanti harapannya anak-anak yang tercetak tidak menjadi generasi yang stunting karena ibunya kayak misalnya ya kan itu kan potensial kita sudah banyak hal yang digunakan terobosan-terobosan yang mungkin sudah banyak dipirsa semua bahwa stunting itu sekarang menjadi sesuatu yang ditangani secara bersama dari seluruh institusi seperti itu. Kalau dari tadi kan kita bahas secara lingkup secara luas di sekolah ya Bu. Kemudian kalau misalkan di tempat saya itu ada namanya perkumpulan pemuda di tempat kami itu ada seperti pemeriksaan kesehatan bersama Bu. Ya. Kemudian di situ bisa nggak sih Bu kita yang bukan dari lingkup sekolah manapun, kemudian seumuran saya ini kan sudah tidak bersekolah atau yang sudah lulus kuliah seperti itu, kan mereka kan juga berhak mendapatkan tablet tambah darah. Itu bisa nggak sih Bu minta di puskesmas gitu? Boleh. Silahkan. Panggilan jadi begini. Itu sebenarnya nanti untuk kasus-kasus seperti ini itu ada namanya Posbindu, pernah dengar tidak? Iya. Nah, dari Posbindu itu nanti kalau misalnya ada kegiatan apa kan terus kita berhubungan nih dengan puskesmas setempat. Nah, itu puskesmas akan bersambut. Nah, di situ dilakukan tindakan apa yang mau dilakukan pemeriksaannya. Gula darah, HB apa-apa kayak gitu. Nanti itu boleh. Dan kalau memang itu nanti istilahnya yang bersangkutan memang ada data bahwa yang bersangkutan itu anemi, itu akan sangat bersambut oleh kami untuk dilakukan tindak lanjut penemuan intinya kami itu akan melakukan sebuah tindak lanjut jika ditemukan sebuah kasus di masyarakat. Masyarakat itu semua tingkatan kayak sekarang ini kan posyandu itu kan tidak ada istilahnya posyandu balita, posyandu lansia itu tidak ada. Remaja sekarang ada. Sekarang dihapus loh. Jadi itu sekarang kalau posyandunya itu satu namanya menjadi integrasi layanan primer. Jadi nanti di posyandu itu ada 5 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4 dan 5. Masing-masing diduduki oleh kader-kader yang sudah terlatih. Nah, di situ nanti akan terlihat itu, Mbak. Misalnya, si A resiko kena ini, maka si kader akan merujuk
kemana nih, maka kader udah tahu nih karena udah dilatih nih kadernya kan, sehingga akan tahu. Nah ini akan bersambut, kemudian kadernya akan tahu ini kira-kira mau dirujuk ke puskesmas atau ke puskesmas pembantu seperti itu. Saat ini seperti itu. ILP istilahnya. Jadi sekarang sudah ada kader-kader yang memang sudah terlatih ya Bu ya. Ya tapi belum banyak, memang belum banyak. Kalau di Puskesmas Bantul 2 kemarin sudah beberapa kali untuk kabupaten Dinas Kesehatan kan menyelenggarakan uji kompetensi untuk kader, dan kita memang sudah dapat. Tapi kan dari keseluruhan kader belum yang dimana per posyandunya itu kan waktu itu 5 orang minimal, itu belum semuanya teruji. Nah kemudian kemarin untuk di Puskesmas Bantul 2 sudah dilakukan uji cobanya tuh di Desa Sabdodadi Pedukuhan Dukuh. Kita sudah memulai ini posyandunya dan kadernya sudah mulai dilatih, dan yang dilatih secara keseluruhan itu juga baru desa Kelurahan Sabdodadi baru dilakukan 2 hari kemarin, hari Rabu dan Kamis baru selesai. Nah itu kalau jadi kader itu apakah harus yang sudah berumah tangga atau gimana? Tidak. Ini jadi kita itu mau mengatakan peremajaan itu susah ya Mbak. Karena jarang sekali yang berminat. Karena memang kader itu kan bukan sebuah pekerjaan yang menjanjikan secara finansial kan tidak ada. Sehingga kerelawanan untuk, gitu betul, lebih cenderung ke keikhlasan untuk bekerja, istilahnya apa ya, membantu masyarakat beribadah lah kayaknya gitu kan. Keikhlasan sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya mau nge-push kader harus kayak gini juga kita nggak bisa. Yang kita bisa sampaikan adalah bahwa nanti dalam kegiatan ini posyandu kita seperti ini diharapkan nanti kader-kader memiliki keterampilan ini seperti itu. Dan alhamdulillah kayaknya kader itu udah bersambut. Mereka kalau di Sabtu juga ada yang mantan orang nakes gitu bersedia untuk ikut kayak gitu, seperti itu. Iya sih Bu, soalnya di tempat saya itu kalau misalkan ada, kalau kader di tempat kami itu kan itu cuma sekitar 5-6 orang saja, dan itu sudah sepuh gitu Bu. Kemudian kalau ada dari remaja yang mau bantu kayak ayo Mbak dibantu. Iya, nggak apa-apa. Jadi senang sekali gitu Bu. Iya. Dan apalagi sekarang ini dengan model ILP, remaja-remaja pasti sangat diharapkan keikutsertaannya. Dan remaja itu cuma diajarin, ayo Nancy Mbak pakai ini, seneng Bu. Cuma mencet-mencet star gitu Bu. Iya, hasilnya. Mereka itu seneng Bu. Ya gini, kalau memang ini kan malah justru masukan buat saya kami ya, bahwa ternyata generasi muda pun ada yang tertarik dengan kegiatan ini. Boleh Mbak nanti jenengan ngobrol ke kami, kita lakukan apa yang terbaik untuk remaja-remaja yang memang berminat. Artinya apakah mereka mau ikut? Kita tuh kemarin sebenarnya dalam pembicaraan pernah bagaimana, karena dengan pekerjaan yang di ILP ini memang agak berat dibanding yang kader pada umumnya saat posyandu biasa. Maka memang diharapkan orang-orang muda itu akan ikut berkiprah di situ. Iya, karena kemarin itu Bu sempat ada problem karena sudah sepuh itu tadi kan tidak bisa entry data Bu. Nah itu. Iya, tidak bisa entry data. Kemudian awalnya karena saya sebagai ketua dari pemuda itu bagaimana caranya supaya mencarikan. Awalnya itu juga karena keterpaksaan Bu. Tapi kemudian mereka ternyata enjoy main kayak gitu, ketemu banyak orang. Kemudian kita jadi tahu pemeriksaan itu seperti ini ya. Ternyata ketemu banyak orang dengan banyak yang kayak banyak yang sakit itu, ternyata seperti ini caranya membedakan seperti ini. Jadi pada saat kita merasa kita diperlukan itu akan, kalau orang ini ya bahagia tuh, nggak loh ya. Saya bahagia, akan menimbulkan rasa bahagia dan besok akan ketagihan untuk kayak gitu lagi. Iya, dan kalau emang ini benar bersambut loh Mbak, kami sangat menyambut. Soalnya generasi kami itu sebenarnya cuma ini Bu, apa ya kalau mau dikatakan cuma kayak di alam city Mas. Oh iya Bu. Kalau di tempat kami nanti, seperti itu. Baik, ini adalah benar-benar masukannya untuk kami Mbak. Nanti kita bisa, setelah ini kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi untuk sharing juga ya Bu ya. Iya, betul. Pasti kami akan sangat menerima. Ya, siap Bu. Menjadi salah satu bagian dari ILP. Oh iya. Ini kemarin yang kita latih juga masih yang sepuh-sepuh. Karena kita tidak tahu bahwa ternyata generasi muda ada yang tertarik. Banyak. Ya kan? Saya ini tertarik. Terima kasih. Baik, nanti bisa menjadi masukan ini. Kemudian balik lagi nih Bu di tablet tambah darah dan anemia ya Bu ya.
Ada nggak sih Bu strategi dari Puskesmas 2 Bantul terkait strategi khususnya tentu saja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin gitu Bu? Kalau kita kan masih sasarannya siswa ya, atau kalau yang kita lebih spesifik adalah ibu hamil. Jadi untuk seorang ibu hamil kan memang kita ada program 90 tablet gitu kan. Kapan dia diberikan, itu ada aturan-aturan sendiri, dan kemudian kita untuk yang ibu, kita lebih cenderungnya malah ke yang ibu hamil. Maka kita akan checking terus HB-nya, itu ada waktu-waktu checking. Misalnya kita udah memberikan sekian, kemudian kapan checking lagi itu ada. Itu strategi supaya jangan sampai terjadi anemi pada ibu hamil. Kalau anemi pada anak ini yang memang sepertinya kita itu belum istilahnya memberikan feedback yang maksimal ke sekolah. Mestinya itu 41,6% siswa SMA itu siapa saja. Harusnya kita feedbackkan ke sekolah, dan kemudian akan kita berikan tindak lanjut, misalnya dia konsul ke puskesmas untuk nama-nama yang tercantum itu sebagai penderita anemi gitu. Dan itu kita udah selenggarakan juga melalui UKS namanya. Jadi nanti kita sampaikan ke sekolah, kemudian sekolah kalau memang anaknya agak susah bisa dirujuk ke sekolah, ke puskesmas dengan melalui yang namanya kegiatan UKS itu. Nanti kalau pakai UKS itu kan ada pelayanan sendiri lah. Kemudian setelah misalnya ada kasus ini anemi itu kalau misal sekedar anemi kemudian yang bersangkutan sadar bahwa dia anemi, tentu kan dia akan melakukan apa yang dimintakan. Betul. Tapi kalau ketemu orang yang tidak sadar bahwa dia anemi dan mungkin tuh ngeyel tadi itu, kita punya juga solusinya. Kita di Puskesmas ada seorang psikolog. Ya, nanti biarlah mereka ngobrol. Itu kan berarti kan dari diri sendiri yang istilahnya tidak bisa dipaksakan ya Bu. Enggak ini enggak itu gitu kan. Nah, bagaimana dia akan merasa bahwa saya sakit loh sebenarnya, itu tentu nanti seorang psikolog bisa menolong. Gitu. Ya, di Puskesmas itu ada psikolog. Kita sementara ini masih buka 3 hari dalam seminggu, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Monggo ini bisa dimanfaatkan. Baik. Wah, luar biasa sekali ilmu dan juga pengalaman dari Bu Sinta ya Bu Santi. Bu Santi dari Bu Santi. Luar biasa sekali. Nanti teman-teman di lingkup daerah Puskesmas Bantul 2 bisa berkunjung di sana untuk tanya lebih lanjut tentang anemia itu seperti apa, atau mungkin mau konsultasi itu juga boleh ya Bu ya, atau minta tablet tambah darah juga boleh. Jadi untuk masyarakat Bantul saya sampaikan bahwa ke puskesmas itu tidak dalam kondisi sakit saja, sehat pun boleh ya Bu ya. Iya, kita menyelenggarakan sebuah program yang namanya KIE. Jadi siapapun yang mau datang, orang mau edukasi atau konsultasi itu kan tidak mesti harus sakit kan, sehat pun juga bisa. Masa kepuskesmas harus nunggu sakit ya? Nah itu makanya, jadi harapan kami kita di puskesmas ada ruangan yang namanya ruang KIE. Itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan KIE gitu. Jadi kalaupun yang bersangkutan sehat nggak masalah datang ke puskesmas, boleh. Luar biasa sekali. Kita persilahkan dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktu dan penjelasannya, atas informasinya, sangat informatif sekali mengenai pentingnya tablet tambah darah untuk mencegah anemia tentu saja. Betul. Nah, semoga informasi ini yang disampaikan ini bisa mendorong kita untuk berbagi, lebih peduli lagi juga terhadap kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan anemia. Nah, bagi pendengar semuanya yang ingin lebih lanjut tahu dan juga mungkin kayak masih kok podcastnya kok bentar banget ya gitu, kayaknya aku mau konsultasi langsung aja ke puskesmas, boleh, jangan ragu datang ke puskesmas untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan setempat. Baik, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung gaya hidup sehat. Terima kasih, kita bertemu lagi di Ruang Temu Rasa, kita bertemu berbagi rasa. Matur nuwun Ibu. Sama-sama.